Saya akan melanjutkan tugas praktek agama Kristen tentang pelayanan Yesus di dunia. Pelayanan Yesus di dunia yang pertama adalah saat Yesus diundang oleh ibunya dan diundang oleh ibunya datang ke sebuah pernikahan. Yesus datang bersama murid-muridnya. Tapi di pernikahan itu anggur yang disediakan untuk para hadirin sedang kehabisan. Lalu ibunya Yesus meminta tolong kepada Yesus untuk membuat keajaiban di kondisi saat itu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ untuk menuruti semua perkataan Yesus. Di situ terdapat 6 tempayan yang berisi air. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu menyuruh pelayan-pelayan tersebut lagi untuk menciduknya. Lalu keluarlah anggur. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menyanyikan itu ke kepala pernikahan. Dan kepala pernikahan terkejut dengan rasa dari anggur itu dan keberadaan anggur itu, karena pada awalnya anggur itu harusnya sudah habis. Lalu kepala pernikahan itu mempelai laki-laki dan berkata, "Kau biasanya orang menyediakan anggur yang baik pada saat awal dan anggur yang buruk pada saat akhir, tapi kau menyediakan anggur yang baik sampai akhir." Pelajaran bisa kita dapat di sini adalah bahwa kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus beriman tapi disertai juga dengan perbuatan. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan tugas praktek agama Kristen. Saya akan menceritakan satu kisah Nabi Daud dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 1 Samuel 17 ayat 58. Daud adalah anak dari Isai. Isai memiliki 12 anak. Daud adalah yang terbentuk. Daud adalah anak bungsu. Pekerjaan Daud adalah mengembalakan domba milik ayahnya. Suatu hari, ayahnya menyuruh Daud untuk pulang lebih cepat karena Samuel, nabi di Israel, sedang mencari raja baru untuk Israel. Tapi 11 saudaranya gagal untuk menjadi raja. Lalu tiba giliran Daud untuk diurapi. Ternyata Daud adalah raja selanjutnya untuk Israel. Lalu Isai mengadakan pesta bersama Samuel dan ke-12 anaknya. Suatu hari Daud disuruh ayahnya Isai untuk pergi ke tempat saudaranya yang sedang perang dengan Israel Filistin untuk mengantarkan bekal. Saat sampai sana, ternyata posisi Israel yang sedang melawan Filistin berada dalam posisi kekalahan. Lalu Daud dipanggil oleh Saul, raja Israel pada saat itu, untuk maju ke medan perang, karena ternyata Filistin memiliki raksasa yang bernama Goliat yang membuat posisi Israel kalah. Lalu Daud pergi turun ke medan peperangan untuk bertarung melawan Goliat. Tapi Goliat telah menertawakan Daud. Lalu Daud tidak peduli dan Daud hanya mengambil 5 kerikil batu untuk dipakainya untuk menjadi senjata, atau dia biasanya menggunakan aling-aling atau ketapel. Daud melontarkan semua 5 batu itu, dan batu yang kena ke kepala Goliat adalah batu yang terakhir dan menumbangkan Goliat. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan tugas praktek agama Kristen tentang pelayanan Yesus di dunia. Pelayanan Yesus di dunia yang pertama adalah saat Yesus diundang oleh ibunya dan diundang oleh ibunya datang ke sebuah pernikahan. Yesus datang bersama murid-muridnya. Tapi
Tapi di pernikahan itu anggur yang disediakan untuk para hadirin sedang kehabisan. Lalu ibunya Yesus meminta tolong kepada Yesus untuk membuat keajaiban di kondisi saat itu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ untuk menuruti semua perkataan Yesus. Di situ terdapat 6 tempayan yang berisi air. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu menyuruh pelayan-pelayan tersebut lagi untuk menciduknya. Lalu keluarlah anggur. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menyanyikan itu ke kepala pernikahan. Dan kepala pernikahan terkejut dengan rasa dari anggur itu dan keberadaan anggur itu, karena pada awalnya anggur itu harusnya sudah habis. Lalu kepala pernikahan itu mempelai laki-laki dan berkata, "Kau biasanya orang menyediakan anggur yang baik pada saat awal dan anggur yang buruk pada saat akhir, tapi kau menyediakan anggur yang baik sampai akhir." Pelajaran bisa kita dapat di sini adalah bahwa kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus beriman tapi disertai juga dengan perbuatan. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan tugas praktek agama Kristen. Saya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terima kasih. Ini tugas agama Kristen. Saya akan mengucapkan ayat hafalan yang terdapat di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Di ayat ini, kita sebagai remaja Kristen harus bisa menjadi garam dan terang dunia, dan bukan menjadi contoh yang buruk. Kita juga harus bisa membawa damai dan sukacita di lingkungan kita. Bukan hanya saat kita remaja, tapi saat kita dewasa, kita juga harus menjadi contoh yang baik dalam merupakan kewajiban seorang Kristen. Saya akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu untuk pulihkan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya Samuel dari kelas 91 ingin melakukan ujian praktek agama Kristen, menghafalkan 10 perintah Allah. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. 2. Jangan menyembah patung. 3. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. 4.
hormatilah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tua. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini hak orang lain. Terima kasih.